Terpuji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita mau bersorak kepada Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita pada kesempatan pagi hari ini Tuhan begitu baik kepada kita. Tuhan mengundang kita untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya, beberapa hari lalu kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-77 dan suasana itu masih ada dalam hari-hari ini. Ya. Jika bangsa kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kehidupan kita juga sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita patut kita bersyukur kepada Dia. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Dia, kita memuliakan Dia. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita angkat suara kita bersyukur kepada Dia. Memuliakan namanya karena keadilan Tuhan, karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan bermasmur
Engkaulah Allah Tuhan kami. Perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan, yang sudah menyelamatkan kehidupan kami, yang sudah menembus kehidupan kami, yang sudah menolong kehidupan kami. Biarlah nama-Mu yang boleh dimasyurkan ke seluruh bumi Tuhan. Nama-Mu yang boleh menyelamatkan setiap kehidupan orang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi mengagungkan Engkau dan bersyukur, bermasmur bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berdaulat, Engkau yang bertahta di dalam ibadah kami. Puji Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Dia karena Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Dia juga menciptakan kehidupan kita, menjadikan baru hidup kita. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita memuji kebesaran Tuhan.
Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, sebab kemurahan Tuhan sudah menyelamatkan kehidupan kita.
domba, kita boleh diselamatkan. Kita mau lebih lagi bersekutu dengan firman Tuhan. Siapa diri kita ini sehingga Tuhan memuliakan kita? Siapa diri kita ini sehingga Tuhan memberikan sesuatu yang indah bagi kita? Biarlah kehidupan kita boleh senantiasa mau dibentuk oleh firman Tuhan. Siapakah kami, ya Tuhan?
Engkau Allah kami yang patut kami puji, yang patut kami agungkan, sebab kebesaran Tuhan pada siang hari ini. Engkau menyatakan kasih, Engkau memberikan kesempatan yang baik kepada kami untuk membentuk kehidupan ini. Jadi kehidupan yang kudus, menjadi kehidupan yang tanpa cacat oleh karena kuasa firman Tuhan yang bekerja di dalam hati nurani kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang begitu indah bagi kami. Karena dengan inilah kami layak ada di hadapan Tuhan. Ketika Engkau datang kembali, kami diketemukan umat yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kami. Kami sediakan hati kami bagi hari ini, pikiran, telinga kami untuk memahami kebesaran Tuhan yang dinyatakan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini. Terima kasih, hormat kemuliaan bagi Dikau. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih yang melampaui segala masalah, segala persoalan hidup kita. Kasihnya lebih besar dinyatakan bagi kita. Kita sudah menyanyikan beberapa nyanyian, dan nyanyian itu adalah satu puji-pujian. Kita memuji Tuhan. Ada pertanyaan di dalam hati nurani kita masing-masing yang perlu kita jawab. Apakah kita waktu tadi menyanyi itu merupakan dorongan dari hati nurani yang paling dalam memuji Tuhan, ataukah karena ini waktunya menjelang kebaktian kita harus menyanyi sekedar itu? Nah, itu ada berkecamuk di dalam hati kita. Kita bisa menjawab setiap kita ketika menyanyi itu, dorongan itu dari mana? Dari karena kita di lingkungan orang-orang menyanyi, atau dari dalam hati kita, wah ini memuji Tuhan. Nah ini bisa membuktikan bagaimana kita berada di dalam satu ibadah seperti ini. Karena kalau dalam satu ibadah seperti ini, dalam hati kita ada gejolak yang kuat ingin memuji Tuhan, maka di situ membuktikan bahwa di dalam hati nurani kita itu Roh bekerja, Roh Kudus itu bekerja memuliakan kebesarannya. Sebab kenyataannya manusiawi daging kita ini tidak bisa memuji Tuhan. Hanya orang-orang yang di dalam hatinya itu ada Roh Kudus, itu ada gejolak, ada kekuatan, rindu memuji. Entah itu dengan ucapan, entah itu dengan nyanyian, itu secara tidak bisa dibentuk karena itu gerakan dari dalam hati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana kita sudah memuji Tuhan, kita masuk di dalam firman yang diberitakan pagi hari ini, yaitu tentang kitab Mazmur 8. Ya, Mazmur 8 nanti kita baca, kita rindu membaca diiringi dengan musik piano, dengan lembut piano itu
mengiringi kita membaca. Jadi nanti ayat 1 pria yang ayat 1 semua yang membaca, ya ayat 1. Kemudian 2 ini ibu-ibu yang wanita yang ini bukan ayat 1, ayat 2 karena ini bahasa Indonesia ini langsung ayat 2 ya. Ayat 2 itu semua, ayat 3 itu wanita, kemudian ayat 4 semua, kemudian ayat 5, 6, 7, 9 itu wanita, dan ayat 10 semua. Coba kita praktekkan seperti itu. Nanti saya aba-aba wanita, pria gitu. Kita diiringi dengan nyanyian Ajaib Tuhan yang tadi nomor 2 dari Psalm. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitik Mazmur Daud semua. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Wanita, semua. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Wanita, wanita, wanita lagi, semua. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Ini satu puji-pujian yang ditulis Raja Daud ya, dari hati nuraninya, ya, pengalaman yang ada dialami, ingin memuji Tuhan. Nah, dari bentuk tulisan ini dari ayat 1 sampai 10 ini bisa dibagi 2 bagian, yaitu penciptaan dan yang diciptakan. Jadi Allah, Tuhan kita itu pencipta, tapi segala sesuatu yang ada termasuk kita manusia itu adalah hasil karya ciptaan. Nah, ini ada satu hal yang perlu kita pahami karena ada batas pencipta dan ciptaan. Walaupun nanti dikatakan seperti hampir sama, tetapi ada batas yang tidak bisa dilampaui, adalah pencipta dan ciptaan. Tetapi perlu kita bersyukur karena sekalipun kita ciptaan sama dengan lain, tapi kita adalah ciptaan yang sangat istimewa, beda dengan ciptaan yang lain. Kita lebih spesial, lebih khusus
karena ciptaan lain ini sebenarnya untuk kita. Jadi manusia itu dilengkapi, walaupun ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, dilengkapi dengan ciptaan-ciptaan lain yang diperuntukkan kita. Kemudian untuk apa semuanya itu? Apakah sang pencipta dengan ciptaannya itu terus kemudian pisah begitu? Tidak. Karena dengan adanya manusia yang diperlengkapi, dipenuhi segala kebutuhannya, maka di sana Allah, Tuhan kita menghendaki satu pujian. Nanti kita renungkan lebih dalam bagaimana Allah itu melengkapi kita dengan puji-pujian. Ayat 2 untuk bahasa Indonesia dan 3 coba kita baca. Silahkan kita perhatikan, kita dengarkan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ya, ini satu hal yang penting. Jadi Tuhan itu dipuji karena kemuliaannya, karena kebesarannya, karena telah menciptakan langit, tentu saja bumi dan seisinya. Nah, bisakah, pertanyaannya, bisakah kita mengetahui seluruh ciptaan Tuhan? Ini pertanyaan. Siapa bisa menjawab? Bisa, kita tahu kok semua ciptaan Tuhan. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau kita renungkan, tidak ada satu orang pun yang bisa menghitung-hitung, menyebut seluruh ciptaan Tuhan. Apa cukup dengan langit ada, bumi, matahari, bulan, bintang? Cukup itu? Sebenarnya tidak. Para ahli di dunia ini sampai sekarang belum mendapatkan jawaban ya tentang planet-planet yang ada, yang mengisi langit, yang luar biasa besarnya itu. Tidak ada. Diteliti sampai sekarang. Bagaimana keadaan di Mars, bagaimana di bulan, tidak bisa ya, menemukan jawabannya sampai sekarang. Dan menggunakan biaya yang banyak, tapi belum terjawab. Jadi inilah bukti bahwa Tuhan kita, ya Allah kita itu luar biasa. Ciptaannya tidak bisa kita kenali secara penuh, secara utuh. Tidak bisa. Oh, mungkin karena terlalu besar, yang kecil pun juga tidak bisa kita kenali. Siapa yang tahu sel-sel yang ada di dalam tubuh kita? Siapa tahu yang ada di dalam kehidupan di laut? Binatang-binatang yang kecil, makhluk-makhluk bersel satu. Tidak ada yang tahu. Yang kecil itu pun ciptaan Allah, ciptaan Tuhan kita. Ternyata kesimpulannya tidak ada satu pun manusia ini yang bisa mengenal secara utuh, baik yang terkecil maupun yang terbesar. Inilah yang membuat Daud itu memuji kebesarannya. Kalau bukan Allah itu punya hikmat yang luar biasa, kalau bukan Allah itu berkuasa yang luar biasa, tidak akan dia dapat menciptakan sedemikian hebat luar biasa
bagi manusia. Itu semua untuk manusia. Manusia bisa menikmati matahari, manusia bisa menikmati ikan-ikan, daging ikan dari laut, manusia bisa menikmati daging sapi, daging domba, segala macam tumbuh-tumbuhan. Itu diciptakan untuk manusia. Coba kita renungkan. Kalau ini kita renungkan, dari dalam hati kita timbul gejolak, maka di situ roh Tuhan itu bekerja. Karena roh Tuhan itu mengajak manusia kita ini untuk memuji namanya, memuji kebesarannya dalam diri kita. Sehingga kalau kita dapat melakukan hal itu, tidak ada sedikit pun keluh kesah, tidak ada sedikit pun omelan. Walaupun aduh kok menderita, kok sulit segala sesuatu. Tidak. Karena kuasa Roh Kudus itu lebih besar. Katanya, roh yang ada di dalam dirimu itu lebih besar dari roh yang ada di dunia. Roh ini yang memberi kita, yang mengajar kita untuk memuji, memuliakan Dia, dan juga untuk berdoa. Karena sebenarnya kita ini tidak bisa berdoa, siapapun tidak bisa. Paling-paling berdoa untuk kepentingan pada saat itu, kepentingan yang dibutuhkan. Tapi untuk berdoa yang sesungguhnya, yang dikehendaki Tuhan, itu hanya roh yang mengajarkan. Nah, dengan puji-pujian itu juga roh yang mengajarkan memuji Tuhan dengan tulus, ya, dengan murni. Nah, ini kita belajar karena dunia ini penuh dengan kepalsuan, tidak murni. Dunia memuji-muji seseorang, ternyata apa hasilnya? Apa yang dipuji tidak sesuai dengan kebenaran. Karena dunia ini sudah dipenuhi dengan kepalsuan. Ini tambah hari tambah nyata kepalsuan ini. Tambah nyata, tampaknya benar ternyata palsu, berita-berita yang palsu. Nanti pada suatu saat akan tiba firman Allah ini juga dipalsukan. Bahkan Yesus sendiri juga dipalsukan. Maka puji-pujian yang kita naikkan, mari kita belajar puji-pujian itu, puji-pujian yang benar-benar dari hati nurani, yang paling dalam. Karena di dalam hati nurani ini, di dalam hati nurani ini, Roh Allah berdiam. Roh Allah berdiam di dalam hati nurani. Ini yang membawa kita memuji Tuhan. Kemudian dikatakan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan, atau telah engkau letakkan alasan, pondasi untuk kekuatan memuji. Jadi orang memuji itu bukan dari dirinya sendiri sebenarnya, tapi ada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan di dalam dirinya. Sejak dia bayi, sejak anak-anak. Nah, kalau ini kita sadari, tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan diri. Karena segala sesuatu yang baik untuk mendatangkan kepujian, itu kenyataannya itu diberi oleh Tuhan. Tuhan meletakkan dasar di dalam diri bayi-bayi, anak-anak penyusu.
Jadi bukan, wah aku rindu memuji Tuhan, kemudian begitu saja. Tidak. Tapi sebelumnya Tuhan sudah meletakkan dasar untuk dapat memuliakan, dapat menyembah Dia. Dasar ini untuk apa? Dikatakan karena lawanmu, untuk membungkam musuh-musuh pendendam. Nah, musuh-musuh pendendam, ayo kita belajar untuk merenungkan yang tertulis di dalam kitab Matius, ya, Matius pasal 21 ayat 16. Matius 21 ayat 16. Kitab Matius 21 ayat 16. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian." Ya, dan ini siapa musuhnya? Musuhnya yaitu para, ayat 15, ini musuhnya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Nah, Bapak Ibu sekalian, jengkel itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Nah, ini sangat berbahaya. Kalau di dalam hati nurani itu ada kejengkelan, apakah kemudian roh Tuhan itu bersanding dengan kejengkelan yang ada di dalam hati nurani itu? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab masing-masing dalam kehidupan kita. Bagaimana kita yang bisa merasakan apa kata hati nurani kita, apakah perasaan kita tentang seorang anak memuji Tuhan. Ini terjadi di kalangan imam-imam, ahli-ahli Taurat. Ya, ini koreksi. Tuhan Yesus mengkoreksi kehidupan orang-orang yang menjadi imam-imam, yang ahli dalam hukum Taurat tentang hati nurani. Hati mereka jengkel. Hati mereka jengkel ketika mendengar anak-anak menyanyi, anak orang banyak bersorak-sorak memuji Tuhan. Jengkel. Nah, inilah kenyataan yang ada, sehingga Tuhan meletakkan dasar kekuatan di dalam diri bayi-bayi dan anak-anak, tentu juga orang dewasa juga. Kenapa tidak ditulis? Seringkali orang dewasa sudah mengisi hatinya dengan berbagai macam hal. Tapi sebenarnya Allah tidak mengurangi, tidak mencabut apa yang sudah diletakkan di dalam diri anak-anak, yaitu kekuatan untuk mengagungkan, memuliakan Tuhan, untuk membungkam ya orang-orang yang melenceng itu. Ini orang dewasa semua ini yang melenceng. Ahli Taurat atau imam-imam tidak ada yang anak-anak itu, bayi-bayi tidak ada, tapi orang dewasa. Nah, sekarang kita tahu bahwa kita semakin dewasa, semakin tua,
kita harus tahu bahwa hati kita lebih banyak terisi hal-hal yang seringkali tidak menguntungkan, karena mendatangkan rasa yang mengomel, rasa yang tidak nyaman, mendatangkan rasa berbagai macam yang merugikan. Itu ada di dalam, bersumber dari dalam hati yang terisi berbagai macam permasalahan hidup yang diusahakan untuk lebih baik, tapi pada kenyataannya tidak memuaskan diri kita, sehingga timbul berbagai macam keluhan, sungutan. Nah, sekarang ini sudah jelas, dari bayi, anak-anak Tuhan sudah memberikan kekuatan untuk membungkam musuh yang mengeluarkan kata-kata hujatan, yang mengeluarkan ejekan, yang mengeluarkan berbagai macam yang tidak baik. Kemudian ayat 4, mari kita perhatikan apa yang dikatakan dari Mazmur ayat 4. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga mengindahkannya? Ya, sampai di situ. Langit itu buatan jari, bintang dan segalanya yang ada yang kita lihat gemerlapan, itu buatan jari Tuhan. Jari ini menunjukkan kekuasaan yang luar biasa pada diri Tuhan. Jarinya saja sudah menciptakan berbagai macam yang ada di langit, di bumi, di laut. Itu hanya dengan jari saja. Mungkin orang berpikir, bagaimana dengan jari Allah menciptakan? Dikatakan, apakah manusia engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga mengindahkannya? Allah menciptakan dengan jari untuk manusia, tapi manusia dikatakan, apakah manusia? Kita perhatikan di dalam diri kita, kita tahu apa yang diciptakan Allah di dalam diri kita. Apakah hanya sebuah daging, onggokan daging saja? Tidak. Aku, saya, saudara, kita semua itu adalah ciptaan yang mulia, yang sangat berharga. Di mana tempatnya? Ada di dalam diri manusia. Salah satu yang paling berharga tadi yang kita sudah pelajari adalah hati nurani. Hati nurani itu ada di dalam diri manusia. Itu juga ciptaan Allah. Ada mata, ada telinga, ada otak, ada akal budi. Wah, rumit sekali. Itu ciptaan Allah. Kemudian juga mempunyai jari. Manusia mempunyai jari. Tahukah Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lihat hari-hari ini dengan kasat mata? Ada mobil, ada sepeda motor, ada pesawat terbang, kereta api, ada kapal di laut, ada satelit yang di angkasa luar, ada gedung yang mewah, yang indah. Itu siapa yang membuat? Manusia. Dengan apa? Dengan jari. Kita bisa berkomunikasi dengan hanya nutul-nutul saja. Sudah mencapai
sangat jauh, tempat yang sangat jauh di luar negeri, hanya dengan jari. Betapa hebatnya manusia. Bapak Ibu melihat TV, wah luar biasa. Itu hasil dari karya jari-jari manusia. Bapak Ibu melihat kapal yang besar, pesawat yang terbang tinggi, itu pun juga hasil dari jari-jari manusia, ya, yang digerakkan oleh otak, akal budi. Tetapi dengan jari-jari pun ini bisa membawa seseorang ke dalam celaka yang sangat besar. Ya. Dulu saya cerita ini, dulu saya ketika pengerja di tempat ini, saya sering ke pos. Memang tugasnya kirim surat kantor pos. Apa yang terjadi? 2 kali saya dicopet di bis kota. Siapa yang nyopet? Jari manusia. Kena saya dicopet, waduh, susah. Ya itu kekuatan jari ini bisa bisa mendatangkan kejahatan yang luar biasa, tapi mendatangkan kebaikan yang luar biasa. Ini jari manusia luar biasa, itu ciptaan Tuhan. Betapa jarinya Allah yang menciptakan segala yang ada. Sekarang yang ada saja kita tidak bisa menyebut satu persatu, terlebih yang tidak kelihatan. Karena Allah menciptakan juga segala sesuatu yang tidak tampak, tidak kelihatan oleh mata kita, tapi dibutuhkan setiap kehidupan kita. Apa itu? Kemuliaan, kehormatan, tahta di tempat ini yang dijanjikan untuk kita, mahkota yang dijanjikan untuk kita, semua tidak terlihat hari ini. Itu sudah diciptakan untuk kita. Betapa luar biasanya kita ini manusia. Luar biasa. Dikatakan, apakah manusia ini? Mengapa dikatakan apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Karena ini diciptakan oleh Tuhan. Tapi juga ada manusia yang jahat. Apakah manusia ini? Nah sekarang kalau kita merenungkan bahwa kita harus memuliakan Dia, maka kedudukan kita adalah kedudukan manusia-manusia yang memperoleh anugerah Tuhan, memperoleh kemuliaan Tuhan, hormat dari Tuhan. Itu baru ini kedudukan manusia yang memuliakan Tuhan. Bagaimana kalau berdosa? Kembali kepada hati nurani. Kita jujur, kita merendahkan diri, mohon pengampunan. Allah itu punya belas kasih yang tidak terbatas besarnya. Diampuni. Itu dinyatakan, dibuktikan dengan Yesus Kristus yang sudah berkorban. Karena memang itu diberikan Allah kepada kita. Yesus Kristus itu diberikan Allah Bapa kepada kita untuk supaya kita bebas dari dosa. Kita berkemenangan. Kita terjamin. Jadi memang dari ayat 5, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Ini menunjuk pada satu kesetiaan. Mengingat itu kesetiaan.
Orang kalau tidak setia, tidak pernah mengingat, tidak setia terhadap saudaranya, tidak akan mengingat saudaranya. Mengingat itu kesetiaan. Apakah anak manusia sehingga mengindahkannya, mengindahkannya, itu menghargainya, anak manusia. Ya karena Allah sendiri penciptanya. Ya, tapi tentu bagi manusia yang mengakui bahwa dirinya adalah ciptaan Allah. Kalau tidak mengakui ciptaan Allah, bagaimana Allah mengindahkannya? Ayat 7 kita baca, ayat 6 kita baca. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya, ini. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Hampir sama, bukan sama, hampir sama seperti. Mengapa Allah menciptakan sedemikian rupa? Ya karena kebesarannya, karena keagungannya, karena kasihnya yang luar biasa yang ada di dalam dirinya. Ya orang besar di dunia ini, dia kalau membuat sesuatu itu yang dibuat besar pula. Besar, nggak mau kecil-kecil. Seorang pejabat menikahkan anaknya, ya nggak mau kecil-kecilan. Ya di pinggir jalan, ya nggak mau. Dia mesti di hotel mewah, di tempat yang ya semuanya mewah. Nah kalau Allah itu menciptakan manusia, kemudian begitu saja menciptakan, ya, saya kira nanti manusia memujinya juga sulit ya. Memuji Allah kalau diciptakan tidak seperti yang dikehendaki Allah. Tidak bisa memuji Allah. Tapi memang manusia diciptakan luar biasa. Luar biasa. Ciptaan Allah itu luar biasa. Karena Allah memang luar biasa untuk manusia. Maka manusia sekalipun di dunia itu ada berbagai macam kesukaran, penderitaan, tetapi tidak terhenti sampai di situ kehendak Allah terhadap manusia. Manusia diberi kekekalan. Ini dikatakan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kemuliaannya siapa? Ini kemuliaan yang diberikan Allah, bukan dari dunia. Hormatnya siapa? Hormat yang diberikan Allah, bukan dari dunia. Ini bersifat kekal. Karena segala sesuatu yang diberikan manusia sebenarnya itu kekal. Satu contoh, ketika manusia diciptakan, kemudian ditiupkan napas ke dalam hidungnya, maka napas ini keluar dari diri Allah, pribadi Allah, ya roh Allah, dia kekal. Maka kemuliaan yang ada di dalam diri manusia ini sebenarnya kekal. Kalau ada yang mengatakan kehilangan kemuliaan, mengapa terjadi seperti itu? Itu sebenarnya manusia meninggalkan kemuliaan. Bukan kehilangan, tapi meninggalkan. Orang berdosa sebenarnya itu meninggalkan segala kemuliaan, segala kehormatan yang ada dalam dirinya. Ya. Orang jahat itu meninggalkan kebenaran untuk melakukan kejahatan. Jadi
bukan kejahatan, bukan kebenaran, bukan kemuliaan itu hilang, bukan. Tapi manusia sendiri yang mengalihkan dirinya masuk ke dalam tempat-tempat yang tidak ada kemuliaannya, tidak ada kehormatannya. Bapak Ibu sekalian, betapa bahagianya kalau kita bisa berhimpun di tempat ibadah memuji Tuhan. Karena disitulah kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Kita bisa mengakui, bisa memuji kemuliaan yang ada pada Allah itu kekal. Artinya apa? Artinya kita masuk di dalam satu suasana kekekalan. Ya, puji-pujian tidak akan berhenti. Puji-pujian kepada Allah siang malam tidak berhenti, kekal selamanya. Siapa yang memuji? Manusia. Manusia yang mana? Yaitu yang tidak meninggalkan kemuliaan yang diberikan, yang tidak meninggalkan kehormatan yang diberikan Allah. Ini luar biasa. Jadi termasuk kita, nanti kita memuliakan Allah, memuliakan Tuhan selama-lamanya di dalam kerajaannya. Kalau kita tidak meninggalkan anugerahnya, tidak menolak anugerahnya yang sudah diberikan sejak kita bayi, sejak kita anak-anak, sejak kita menyusu. Ini kebenaran firman Allah. Ini yang dinyanyikan Daud. Raja Daud menyanyikan ini, bangsa Israel menyanyikan ini, sampai hari ini kita juga belajar memuji dengan ketulusan. Nah, kita membaca bagaimana mungkin kita sama seperti Allah. Kita baca di dalam kitab Ibrani pasal 2 ya. Kitab Ibrani pasal 2. Kita membaca mulai ayat 6. Iya, Ibrani pasal 2. Mulai ayat 6-8. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau memindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Yes. Sampai di situ. Jadi bagaimana mungkin? Karena Yesus itu yang memberikan kedudukan kita seperti dirinya, manusia yang dipermuliakan karena adanya Yesus. Memang manusia lebih rendah dari malaikat seketika waktunya, tapi pada saatnya nanti malaikat itu melayani manusia. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menjadi hampir sama seperti Allah? Ini karena Yesus Kristus yang sudah memberikan dirinya bagi kita, menempatkan kita menjadi saudara-saudaranya, menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau kita menjadi anak Allah, apa yang dilakukan Allah itu kita juga lakukan. Apa yang dilakukan Bapa juga dilakukan oleh anak. Kita termasuk anaknya karena kita sudah ditebus, sudah diadopsi. Nah,
bagaimana luar biasanya manusia kita ini di hadapan Allah. Saya sampai sekarang sedih. Kemarin itu ketika saya keluar itu ada anak muda SMA bunuh diri gantung. Aduh, sedih sekali. Ada di tempat saya, di dekatnya rumahnya saudara kita Ibu Nunuk, gantung. Lalu saya berpikir, apa masalahnya? Putus asa, apa masalahnya? Sebenarnya orang-orang yang seperti ini tidak menghargai kehidupannya dalam putus asa ini. Sebenarnya dia sudah tidak menghormati orang tuanya, sudah tidak menghormati Allah penciptanya. Aduh, sedih. Hati saya rasa pilu gitu. Walaupun itu bukan anak saya, tapi saya merenungkan itu ikut sedih. Masih muda, karena itu dekat di lingkungan rumah saya. Kalau di luar saya banyak sekali. Sekarang anak-anak muda ada yang buat konten pakai gantung-gantung sampai mati. Lalu kapan dia menikmati hasil karyanya itu? Ada lagi buat konten di tengah-tengah jalan, truk dihadang. Ketika truknya lari cepat, akhirnya mati di Jawa Tengah. Ini pola-pola yang dilakukan oleh kuasa kegelapan ketika kuasa kegelapan itu menguasai hati nurani manusia, anak-anak muda. Aduh, sampai sekarang ini teringat. Ya, kita lanjutkan membaca ayat 11 dari Ibrani 2. 11 dan 14 sampai 14. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, Aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, inilah yang dikerjakan Yesus Kristus, Tuhan kita, rela mati, rela mengakui kita saudara, ya saudara sedaging. Artinya mau menanggung semua penderitaan yang dialami oleh manusia. Itu kita, Yesus Kristus, mengakui kita saudara di hadapan Bapa. Begitu luar biasanya ya manusia itu. Kita ini nilainya sangat berharga, sangat-sangat berharga. Makanya mari kita belajar hidup sederhana. Apa artinya sederhana? Sederhana itu sebagaimana adanya kita terima. Kalau adanya berkelimpahan, kita terima berkelimpahan. Kalau adanya dalam keadaan pas-pasan, ya kita terima keadaan pas-pasan itu. Ini kesederhanaan.
Kalau kita tidak hidup sederhana, seperti kita hidup di Taman Eden, zamannya Adam dan Hawa. Sudah diberitahu, makanan ini semua boleh kamu makan, hanya satu itu jangan kamu makan buahnya, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Kan sederhana ini, sangat sederhana. Dalam kecukupan, tapi apa yang dilakukan? Tidak sederhana. Karena ingin menikmati yang tidak boleh dinikmati. Itu contoh kehidupan yang tidak sederhana, itu seperti itu. Jadi apa yang seharusnya tidak boleh itu dicoba-coba untuk dinikmati. Itu tidak sederhana. Tapi kalau orang sederhana, baik orang yang kaya berkelimpahan, hidup sederhana, makannya ya cukup, tidak berkelebihan, tidak memilih-milih yang aneh-aneh. Ya kalau makannya aneh-aneh, tentu itu dari hati nurani yang aneh-aneh juga. Ya. Jadi siapapun, mari kita belajar sederhana. Sederhana itu bukan sepele ya, bukan hal yang sepele-sepele yang murah-murah, bukan. Tapi apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, kita nikmati dengan sukacita. Itu kesederhanaan itu seperti itu. Tapi kita percaya Tuhan itu luar biasa. Kesederhanaan yang dimaksud Tuhan itu adalah satu kesederhanaan yang cukup untuk kehidupan ini. Itu sehat namanya. Ya, namanya sehat. Orang sederhana itu orang sehat. Kalau tidak sederhana, yang datang adalah penyakit. Penyakit itu akan datang. Itu. Selanjutnya kita akan membaca di dalam ayat 7 dan 9. Mazmur. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya, ini engkau membuatnya dia berkuasa atas buatan tanganmu, berkuasa atas ciptaan Tuhan. Ini bukan main-main, karena ciptaan Tuhan kita sudah tahu, kita tidak bisa memikirkan berapa banyaknya, berapa besarnya, seperti apa bentuknya, kita tidak tahu. Tapi dikatakan dia berkuasa atas buatan tanganmu. Engkau membuatnya dia berkuasa. Berkuasa atas ciptaan Tuhan segalanya. Kemudian ada kambing, ada domba, lembu, sapi, binatang-binatang di padang, ada di dalam kekuasaan kita. Burung-burung di udara, artinya segala makhluk itu ada dalam kekuasaan kita manusia. Luar biasa. Mari kita membaca ayat 10 secara bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di atas bumi. Hendaknya ini menjadi satu ketetapan di dalam hati kita secara tulus.
Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di atas bumi. Nama Tuhan di atas bumi, termasuk di dalam kita, di dalam tempat ibadah seperti ini, di rumah, dimanapun kita berada. Selama kita berada di atas bumi, nama Tuhan ada di tengah-tengah kita, di dalam kita. Apa artinya? Karena namanya itu adalah kuasanya. Kuasa itu tidak bisa dipisahkan dengan namanya. Tidak bisa. Jadi kuasa dan nama itu adalah satu hal. Yesus dan kuasanya itu satu. Ya, ada kejadian ya, anak sekewa itu ya. Anak sekewa ingin kuasanya tapi tidak hidup dalam Yesus. Akhirnya dia mengalami hal yang fatal, dikalahkan oleh kuasa kegelapan. Ada kan kisahnya itu. Jadi kita ingin kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, kita juga harus memuji, menghormati, menyembah namanya Yesus. Jadi tidak bisa dipisahkan. Orang yang memuji Tuhan, maka kuasanya ada di dalam orang itu. Ya, kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini 17 Agustus sudah lewat, tapi kemerdekaan itu tetap, Indonesia tetap merdeka. Demikian pula hari ini Yesus Kristus sudah memerdekakan kita. Hari ini pun kita juga masih merdeka. Esok merdeka, hari lusa kita tetap merdeka. Jangan diperambalkan lagi oleh apapun yang ada di bumi ini. Oleh dosa, oleh materi yang dibutuhkan kita setiap hari. Jangan lagi memperambalkan kita. Karena kita anak-anak Allah yang diciptakan hampir sama dengan penciptanya. Amin. Mari kita menyanyikan satu nyanyian, yaitu nyanyian perjamuan kudus 179. Bapa ku rindu. Ini Bapa kita, ini Sang Pencipta. Pada
dengan kesungguhan untuk memanfaatkan perjamuan Tuhan. Sebab walaupun ini sebuah roti kecil dan secawan anggur yang kecil, tetapi ini terkait dengan janji Tuhan mengenai keselamatan kita, mengenai kelayaan kita di hadapannya. Kita angkat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan hormat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan hormat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seberapa banyak kita melaksanakan perjamuan Tuhan, kita memberitakan kematian Tuhan, penderitaan Tuhan yang menyelamatkan itu. Bapakku rindu menyelamatkan. Bersamamu senantiasa. Kami merindu setiap saat ada di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu, kami berada, karena itu
ketenangan, kenyamanan hidup kami. Bapa di surga, kami pada siang hari ini menyampaikan sebuah permohonan untuk doa, untuk ibadah sekolah minggu Surabaya Utara sore ini di Johor dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun. Kiranya Tuhan, Engkau menolong, Engkau melindungi anak-anak-Mu, Engkau memberkati anak-anak. Juga kami berdoa untuk Ibu Amelia Lumari yang akan menjalani operasi prolaps di RSHL Senin 22 Agustus 2002. Tuhan, Engkau Allah penuh kasih sayang, Allah yang sangat peduli. Kiranya Engkau jamah Ibu Amelia Lumari, menyembuhkan, memberikan ketenangan, membangkitkan iman dalam hidup perjalanannya. Juga kami berdoa mohon kepada Tuhan untuk Ibu Devi di Bali, menanti kelahiran putra ketiga. Tuhan memberikan kelancaran untuk kelahiran ini. Dan juga Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau telah menyediakan kekuatan sejak bayi, sejak anak-anak, waktu ia menyusu. Bahkan tidak sampai di situ, tetapi sampai rambut putih pun pada masa tuanya Engkau tetap menjaga. Ini kerinduan kami sidang jemaat-Mu. Selanjutnya kami juga berdoa untuk bangsa ini, dari Bapak Presiden Jokowi, dibantu seluruh menteri-menteri dan seluruh perwakilan rakyat, dari pelosok sampai tempat-tempat yang tidak terjangkau di Indonesia ini. Tuhan berkemurahan untuk menguasai para pimpinan negeri ini dalam kuasa Tuhan, yang di dalamnya ada kasih, yang di dalamnya ada tanggung jawab, kebersamaan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mengetahui segala kebutuhan untuk bangsa di negeri ini, terutama untuk anak-anak-Mu, untuk hamba-Mu dalam pelayanan. Engkau memberikan anugerah, berkat, sukacita, damai sejahtera bagi anak-anak-Mu semuanya. Kiranya kasih Allah di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, melingkupi sidang jemaat hari ini, esok, sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Kuasa Allah melingkupi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah naikkan doa berkat ini. Amin. Kembali Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami. Dan selanjutnya Tuhan sertai sidang jemaat-Mu setelah meninggalkan tempat ini untuk berjalan pulang. Bahkan dalam pekerjaannya Tuhan tidak pernah membiarkan kesendirian, tapi menyertai dengan berkat, dengan kekuatan,
dalam menghadapi berbagai bahaya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kepujian bagi Dikau Allah Juru Selamat kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami alaskan doa. Puji Tuhan. Amin.